Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, karena kerajaan Israel Utara sudah ditaklukkan oleh Asyur, jadi kita tidak akan membahas lagi kerajaan Israel Utara, karena raja-rajanya orang Ambon bilang abis, ya sudah habis, saudara. Ya, jadi sekarang mulai kita mempelajari beberapa raja dari kerajaan Yehuda, ya sampai nanti akhirnya ditaklukkan juga oleh Babel, bukan Babelan gitu ya. Babel ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat pelajaran dari Raja Hizkia ketika iman membuka jalan mujizat. Saudaraku, Raja Hizkia adalah raja ke-13 Yehuda yang dikenal sebagai salah satu raja terbaik dalam sejarah Yehuda. Jadi Hizkia ini salah satu raja yang the best, yang terbaik dalam sejarah Yehuda. Ia membawa reformasi rohani dan menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan dan mengalami mujizat penyelamatan Yerusalem dari Asyur. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah Raja Yehuda ini, saudaraku yang ke-13 ini, si Hizkia, dia menghancurkan berhala dan tempat penyembahan Baal, termasuk ular tembaga yang dulunya dibuat oleh Musa, tapi kemudian disalahgunakan oleh penyembahan berhala. Ya, itu kisahnya kita bisa baca di 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Kemudian ia memulihkan ibadah yang benar di bait suci. Jadi Hizkia memulihkan ibadah yang benar di bait suci dan kemudian dia mengadakan kembali perayaan Paskah. Dan dia memerintahkan rakyat untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ini pemimpin yang baik. Ayo rakyat Yehuda, kita back to the God. Kita kembali kepada Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat 3-36 dan 30 pasal 30 ayat 1-27 saudara bisa baca kisah Raja Hizkia juga di sana. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5-6, jadi Hizkia ini ada di Tawarik maupun di 2 Raja-Raja. Dicatat dari 2 Raja-Raja 18 ayat 5-6, Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tidak ada raja seperti dia di antara semua raja Yehuda sesudah dia ataupun sebelumnya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang darinya, dan ia berpegang pada perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dia memulihkan ya Taurat Musa itu, saudara. Kemudian saudaraku, ketika Raja Sanherib dari Asyur menyerang Yehuda, Hizkia tidak menyerah, tetapi dia berdoa kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jadi Hizkia ini saat itu dia bertemu Nabi Yesaya dan dia berdoa kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 14-19 tercatat, saudaraku ya. Artinya dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengirim malaikatnya dan membunuh 185.000 tentara Asyur dalam semalam. Nah ini saudara ya, ini keajaiban lagi. Sudah bayangin saudara perang, lalu ada bantuan pasukan roh ya, kayak film Lord of the Ring gitu saudara, ada bantuan pasukan roh tuh. Bagi yang tahu film Lord of the Ring gitu ya. Jadi ada pasukan roh datang, dalam hal ini malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 tentara Asyur dalam semalam. Sehingga Yerusalem terselamatkan, saudaraku ya. Jadi luar biasa ya pertolongan mujizat Tuhan itu. Jadi makanya judulnya ketika iman membuka jalan mujizat. Nah itu dalam kisah Raja Hizkia. Itu kisahnya kita baca di 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35, saudara. Kemudian ini menunjukkan bahwa Hizkia itu mengandalkan Tuhan. Kisah bahwa malaikat Tuhan itu yang datang membunuh tentara Asyur 185.000, saudara ya. Bukan jumlah yang sedikit itu. Dibunuh dalam semalam itu menunjukkan bahwa Hizkia itu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan militer manusia. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dia mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan militer manusia. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 35, pada malam itu juga keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. Saudara bisa bayangin aja ya, orang lagi tidur-tidur tiba-tiba terbunuh ya. Entah gimana, tiba-tiba lehernya putus kah atau mungkin tiba-tiba serangan jantung, kita nggak tahu saudara, yang nggak dicatat gitu. Tapi yang jelas mati semua tuh pasukan Asyur ya.
185.000. Itu luar biasa ya, tanpa serangan militer. Kalau perang 185.000 lawan 185.000 bisa ada korban dari Yehuda. Tapi ini duduk anteng ya, pulang ganteng ibaratnya ya kalau di tukang cukur gitu. Duduk anteng pulang ganteng. Dia duduk saja berdoa kepada Tuhan, malaikat Tuhan yang kerja. Langsung jadi ganteng, artinya menang saudaraku ya. Nah saudaraku, kemudian Hizkia juga diceritakan jatuh sakit. Itu yang sering kita dengar saudaraku ya. Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, tetapi kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Jadi Raja Hizkia ini di zaman pemerintahannya melihat banyak mujizat Tuhan, termasuk untuk kesehatan dirinya sendiri. Saudara bayangin, saudara sudah divonis mati, terus Tuhan perpanjang umur saudara 15 tahun. Betapa bersyukurnya saudaraku ya. Jadi 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 kita bisa baca itu. Dan sebagai tanda mujizat ini, bayangan di tangga Ahaz itu mundur 10 langkah. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alami. Saudara bayangin ya. Kan kita tahu jalannya bayangan tuh kan. Karena matahari bergerak terus, maka bayangan kita gerak juga kan. Oh kalau di jam 12, bayangan kita pas di bawah. Ini bayangannya mundur 10 langkah. Nah saudara bayangin aja lah gimana. Susah saya gambarin di sini. Saudara bayangin aja, bayangan saudara itu mundur 10 langkah. Untuk menandakan bahwa umur saudara ditambahin 15 tahun oleh Tuhan. Jadi luar biasa ya. Gimana modelnya itu? Nah itulah mujizat yang saya kira tidak pernah terulang lagi dalam sejarah dunia ya. Kemudian Hizkia melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan semua harta bendaharanya kepada utusan Babel. Jadi setelah dia dapat mujizat Tuhan, kemudian dia melakukan kesalahan yang besar. Dia membuka atau menunjukkan harta bendahara kepada utusan Babel. Nabi Yesaya memperingatkan bahwa suatu hari Babel akan menjara Yehuda, dan ini akhirnya terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, saudaraku ya. Jadi terlepas dari salehnya Raja Hizkia, Tuhan juga menegur dia karena dia menjadi sombong dan menunjukkan semua harta perbendaharaannya kepada utusan Babel. Jadi itu membuat kemudian utusan Babel menceritakan kepada Raja Babel, waduh, itu kaya banget dia. Ayo kita rampok gitu. Kira-kira gitu saudara ya. Sama kayak kalau di zaman sekarang kan ada orang yang suka live streaming rumahnya gitu ya. Kekayaannya. Dia enggak tahu ada orang jahat yang nontonin live streamingnya dia. Gitu. Dia kasih tahu keadaan rumahnya. Oh ini gitu ya. Oh ini di sini. Jadi penjahat sudah pelajari tuh analisa rumahnya. Oh itu pintu masuknya, ini pintu keluarnya saudaraku. Dia enggak sadari ternyata ada penjahat yang menonton itu dan akhirnya merampok rumahnya. Itu pernah terjadi saudaraku ya. Di berita disampaikan itu. Jadi modusnya dia lihat streamingnya orang kaya itu saudaraku. Yang memperlihatkan rumahnya. Nah jadi kira-kira kayak gitulah ini. Utusan Babel ini lihat keadaan. Wah ini bagus ini dijara ini. Kira-kira kayak gitu ya. Akhirnya dia ngomong sama Raja Babel dan akhirnya Babel nanti menaklukkan Yehuda saudara. Nah itu kita bisa baca peringatan Nabi Yesaya di 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Jadi saudaraku, Hizkia adalah raja yang saleh membawa Yehuda kembali kepada Tuhan melalui reformasi keagamaan yang dia lakukan. Dia membawa rakyat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Ayo kita worship God, Allah Israel, Yahweh Elohim. Kemudian Hizkia juga menunjukkan iman yang luar biasa saat menghadapi Asyur. Dan Tuhan menyelamatkan Yerusalem, saudaraku. Dengan kisah yang tadi itu, malaikat Tuhan datang membunuh pasukan Asyur. Namun, ya kalau yang tadi itu centang-centang, sekarang tanda X, saudara. Sayangnya, ia melakukan kesalahan dengan membuka harta Yehuda kepada Babel. Ibaratnya dia ini kasih tahu rahasia perusahaan kepada orang yang tidak tepat. Akhirnya dibocorin dan membuat orang-orang rame-rame datang merampok dia. Kira-kira kayak gitu bahasa sederhananya. Yang akhirnya itu membawa kehancuran Yehuda di masa depan, saudaraku ya. Nah dalam hidup ini kita sering menghadapi beberapa pilihan. Mengikuti arus dunia atau berdiri teguh di dalam iman. Dan Raja Hizkia menjadi contoh iman untuk kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, jadi beberapa pelajaran dari Raja Hizkia ini, yang pertama sudah jelas tadi bahwa dia membawa bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Maka dari sini kita belajar bahwa kita nggak boleh takut untuk berdiri teguh di dalam iman. Meskipun lingkungan di sekitar kita itu sedang tidak mengasihi Tuhan, sedang tidak berdiri di dalam iman. Kita harus berani. Dan kadangkala kita
Kita harus berani mengambil langkah, mengambil keputusan yang besar dalam hidup kita untuk tidak populer dan berjalan di dalam jalur kebenaran. Saat itu keputusan sulit, saudaraku, bagi Hizkia untuk membawa rakyat Yehuda kembali kepada Tuhan. Tapi dia melakukannya walaupun itu tidak populer dan dia melakukan kebenaran Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan Tuhan kepada kita waktu kita mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, saudaraku. Alkitab sudah jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat bahwa Hizkia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan pangkat, jabatan, mengandalkan orang lain, kita mengandalkan ordal, orang dalam. Ya jangan gitu, saudaraku ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu ada banyak faktor dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan selain oleh Tuhan. Makanya kita harus perhitungkan faktor Tuhan itu, harus mengandalkan Tuhan. Bawalah masalah kita kepada Tuhan di dalam doa, saudaraku. Dan ketika dunia berkata, nggak ada harapan bagi kamu, firman Tuhan selalu menjamin ada harapan asal kamu percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya adalah pelajaran tentang ujian kesombongan. Dari Hizkia, dalam segala keberhasilannya di hadapan Tuhan, sayangnya satu kali dia sombong, ya. Dan setelah dia mengalami mujizat yang luar biasa itu, dia jatuh ke dalam jebakan kesombongan itu. Nah, saudaraku, pelajaran dari sini adalah bahwa saat mengalami pertolongan Tuhan, atau setelah kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Jangan pertolongan Tuhan kita klaim sebagai usaha kita sendiri. Dan itu membuka ruang kesombongan di dalam kita. Kita mengambil kredit yang seharusnya bukan kreditnya kita. Kita mengambil bagian supaya orang memuji kita, padahal Tuhanlah yang melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, tetaplah rendah hati, saudaraku. Jadi kesalahan dari Hizkia itu adalah dia menunjukkan harta kekayaannya kepada Babel dengan motif kesombongan itu. Saya berhasil nih. Dia nggak tahu bahwa flexingnya dia atau pamernya dia kepada Babel mendatangkan niat Babel untuk merampok, untuk menjara dan menguasai bukan hanya harta itu, tapi seluruh Yehuda. Dan itu terjadi sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Pada akhirnya nanti Babel menaklukkan Yehuda seperti Asyur menaklukkan Israel Utara, saudara. Jadi tetaplah rendah hati. Ya, tetaplah rendah hati. Berkat bisa menjadi ujian, perhatikan ini. Berkat bisa menjadi ujian apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita menjadi sombong karena kita mengambil kredit yang seharusnya untuk Tuhan, kita ambil untuk diri kita sendiri. Jadi mari tetap berdiri di dalam iman di tengah ketidaksetiaan dunia seperti Raja Hizkia. Lalu mari kita andalkan Tuhan apapun ancaman yang ada di depan kita. Dan yang ketiga, hati-hati dengan berkat Tuhan. Jangan sampai kita mengambil kredit untuk menjadi sombong, untuk flexing, untuk pamer, bahkan mungkin dengan kesaksian yang kita buat, jangan sampai itu mendatangkan kesombongan di dalam diri kita, saudara. Saudara harus peka, harus sensitif terhadap kesombongan itu, supaya saudara tidak jatuh di hadapan Tuhan. Saudaraku, demikianlah pelajaran dari Raja Hizkia ini. Ya. Jangan ambil kredit dari segala berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Dia semakin bertambah dan kita semakin